umatku. Nah, sekarang ini kita Sya'ban. Bahkan ayat yang sering kita baca di dalam Maulid, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, turunnya di bulan Sya'ban. Makanya kita harus memperbanyak daripada membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi, man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubasysyara lahu bil jannah. Orang yang sholawat kepada Nabi 1000 kali belum meninggal kecuali dia udah dikasih tahu kalau dia bakalan masuk ke dalam surga. Artinya belum wafat nih dia udah dikasih tahu gitu, ini tempat lu bakalan di surga. Kalau orang yang sholawat kepada Nabi dalam sehari 1000 kali. Ada banyak jenis sholawat sebenarnya. Cuman kalau potongan kayak kita ya sholawatnya yang pendek-pendek aja. Sholawat Jibril, atau boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh begitu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh begitu. Yang mana? Enggak, udah. Ya salawatnya banyak tadi itu, ada sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Dan masing-masing keutamaan salawat tuh banyak. Kalau salawat Jibril, di antara lain Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap hati manusia menjadi cinta terhadap orang yang mengamalkan salawat Jibril. Dan gak ada orang munafik, nggak ada orang yang cintanya munafik sama dia, orang yang mengamalkan salawat Jibril. Dan Allah Ta'ala jadikan setiap ruas tulang itu sendinya Allah Ta'ala jadikan muda, kuat lagi gitu. Jadi alias awet muda orang. Ahlan musafir, Masya Allah, cepat sehat. Yang musafir nih semua nih. Ya, Allah Ta'ala jadikan setiap sendi kita itu jadi kuat, alias orang yang mengamalkan salawat Jibril, Allah Subhanahu wa taala bikin dia punya rupa tuh awet muda. Baca salawat Jibril. Salawatnya tadi itu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam. Cuman kalau saya biasanya baca salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya baca itu. Dan di akhir zaman ini kita mencari guru yang bisa membimbing kita ke jalan Allah Ta'ala yang betul-betul seperti kita mencari jarum di tumpukan jerami. Mencari guru nih yang benar-benar membuat kita ini selamat dari dosa, yang membuat diri kita ini semakin tambah takwanya kepada Allah Ta'ala. Mencari guru tersebut kayak begitu tuh, modelan guru kayak gitu, sama seperti kita mencari jarum di tumpukan jerami. Susah gak tuh? Susah. Tumpukan jerami tahu kan? Nah, cari jarum di situ. Makanya kata Nabi Allah Isa alaihi salam, banyak ilmu tapi nggak semua bermanfaat. Banyak juga para ustadz, para guru-guru, ya, tapi nggak semuanya bisa memberikan kita mursyid, alias membimbing kita sampai ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya puncaknya kesuksesan seorang pendakwah atau seorang guru bukannya banyaknya dia punya murid. Kadang-kadang ada orang yang mandang, wah nih kalau udah yang hadirnya ribuan, jutaan, bisa bikin tablik akbar di GBK, Gelora Bung Karno, misal udah sukses begitu. Enggak. Puncaknya kesuksesan seorang pendakwah
manakala dia bisa menuntun satu atau dua orang selamat sampai ke akhirat. Makanya yang paling penting itu adalah mursyid. Dan zaman sekarang kita susah. Nah, yang tadi saya bilang tuh, ya, mencari mursyid, pembimbing yang bisa menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu susah. Bagaimana solusinya? Yaitu dengan cara kita memperbanyak sholawat kepada hadratur Rasul salawatullah wassalamuhu alaihi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang memperbanyak sholawat, nanti Nabi langsung yang akan menjadi mursyidnya dia. Baca sholawat. Apalagi bahasanya dalam makalah para ulama, inna dina inna hadal ilm nisfu dinikum. Ilmu ini adalah separuh daripada agama kalian. Separuhnya tuh ilmu. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan kepada siapa kalian mengambil ilmu. Gitu. Karena sabab musababnya batiniah seorang murid itu mengikuti batiniah gurunya secara tidak langsung. Gitu. Dan paling tidak kita mencari guru yang sanad nasab keilmuannya nyambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Al-Imam Abdullah bin Mubarak, beliau bilang dalam satu makalahnya, al-isnadu minad din, laulal isnad lagala man syaa ma syaa. Sanad ilmu adalah bagian daripada agama. Antum menuntut ilmu harus punya sanad. Guru antum siapa? Gurunya lagi dapat dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Sanad itu bagian daripada agama. Sebab orang kalau nggak punya sanad, lagala man syaa ma syaa. Dia akan berkata semaunya, ngasih fatwa sembarangan, ngasih hukum sembarangan, gitu. Jadi kalau punya guru kan ketata, dia punya bahasa. Aduh, gua kalau ngomong kayak gini, gua belum dapat dari guru gua nih. Gitu. Nggak berani macam-macam ngomongnya. Tapi kalau nggak punya guru sembarangan orang. Gitu. Makanya dalam satu makalah, man la syaikhu lahu fa syaikhuhu syaitan. Orang yang nggak punya guru, gurunya setan. Gitu. Hakadha. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bulan Sya'ban. Harus memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap sholawat yang kita baca disampaikan kepada malaikat fulan bin fulan. Nama bapak kita disebut tuh, bukan kita doang. Ya Rasulullah fulan bin fulan yusallimu alaik, yusalli alaik. Wahai Rasulullah fulan bin fulan bersalawat kepada engkau. Disampaikan nama orang yang ngebaca dan nama bapaknya itu disebut. Fulan bin fulan, misal nama bapak antum siapa? Disebut. Tapi kalau malam Jumat bersalawat kepada Nabi Muhammad, di kuburan Nabi itu live streaming tuh kalau bahasa sekarang ya. Jadi dilihat tuh sama Nabi SAW. Suaranya dilihat, wajahnya dilihat setiap malam Jumat. Dia memperbanyak salawat. Sekarang malam Kamis nih, besok malam Jumat kita salawat kepada Nabi Muhammad. Di dalam kuburan Nabi itu diliatin tuh. Misalnya Arya salawat kepada Nabi, diliatin ya mukanya tuh ya. Iya, congosnya apa? Mukanya, iya. Tas lampenya asik, dilihatin ya. Tuh, makanya salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Hakadha. Habis bulan Sya'ban kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Makanya dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun al-jannatu mushtaqatun ilaihim. Ada empat golongan di mana surga rindu kepada mereka. Yang pertama tahlil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Wa it'amul ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Memberikan makan orang yang lapar, satu suap masuk ke dalam perut orang yang lapar lebih bagus, lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Bayangin. Ya. Nggak mesti harus satu suap ya, seteguk air bagi orang yang aus sama begitu. Ya. Wa it'amul ji'an, orang yang memberikan makan terhadap orang yang lapar. Yang berapa tuh tadi? Yang kedua ya. Yang ketiga wa hafizul lisan, orang yang menjaga lidahnya. Menjaga lidah. Hadza, lidah ini bentuknya kecil emang, nggak ada tulangnya. Tapi kalau udah sekali ngomong, waduh, orang bisa sakit hati 7 turunan. Kalau udah sakit hati sama lidah. Makanya lidah ini, manusia itu kebanyakan maksiat menggunakan anggota tubuh yang tak bertulang. Iya.
Dan memang itu yang paling sedap. Apa ini? Iya. Manusia kebanyakan maksiat itu menggunakan anggota tubuh yang tak bertulang. Seperti apa? Lidah, lisan, mata, iya, mulut, apalagi. Nah, begitu dah pokoknya. Ya kan? Kemaluan, nah, itu. Anggota tubuh yang tak bertulang. Nah, makanya kita harus menjaga itu semua. Makanya dalam maqalah para ulama mengatakan, ihfaz lisanak fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiq. Jaga engkau punya lidah kalau enggak mau dapat musibah. Karena bala tuh kadang-kadang disebabkan oleh lisan kita itu. Ngatain orang, abong-abong hidupnya susah, dikatain sampai sakit hati, sampai saat dia sumpah kepada Allah Ta'ala, dirubah nasibnya, wah habis. Makanya dulu ada seorang pengemis datang menghampiri orang, minta-minta dia. Katanya orang, wah gua nyari duit susah, lu datang kemari cuma minta doang, sakit hati dia. Kata bininya, bang jangan kayak gitu bang, kasih aja nih separuh, dia kasihan nih, udah lama nggak makan dia, pakaiannya cupang camping begini-begini. Nah, karena sakit hati sama tuh orang, nih pengemis angkat tangan, dia doa, Allahumma badil hali bihali wa badil halahu bihali. Ya Allah, ubahlah nasibku seperti nasib dia dan nasib dia sama seperti nasibku. Selang beberapa tahun kemudian, ini orang yang tadi ngebentak si pengemis, usahanya bangkrut. Dia nggak bisa lagi ngasih nafkah kepada keluarganya, ya, bangkrut. Nah, akhirnya dipisah deh tuh dia sama istrinya. Nah, ini istri nikah dengan orang tajir, orang kaya nih, gitu. Nah, subhanallah, diputar ulang kembali tuh. Datang pengemis, keluar istrinya, nggak taunya mantan suaminya yang jadi pengemis. Yang sekarang jadi suaminya, yang dulu pengemis, yang ke rumah dia tuh diubah, sebab doanya tuh seorang pengemis tadi itu. Hati-hati dengan ucapan, makanya bahaya. Ala kulli hal. Nah, kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Tadi apa? Wa hafizul lisan, orang yang menjaga lidahnya, salah satu kelompok yang dirindukan oleh surga. Yang keempat, walisaimi fi syahri Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu salah satu golongan daripada yang dirindukan surga. Nah, berpuasa di bulan Ramadan. Makanya nanti di padang mahsyar nih, konon katanya, sebagaimana banyak riwayat, orang-orang kan pada kehausan tuh di padang mahsyar ya, haus orang. Nah, salah satu kelompok yang gak bakalan kehausan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Gak bakalan merasa kehausan, gak bakalan merasa kelaparan. Itu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kalau di dunia kita sehaus-hausnya, ntar kayak maghrib kita udah buka, iya. Kalau misalkan ini tinggal mandi berjam-jam di kamar mandi itu. Ya, kalau di dunia masih bisa kita. Atau kalau rumahnya ada AC kan enak. Itu orang, ya, tinggal nyalahin atau kipas. Ya, kalau di dunia haus mau bagaimanapun masih bisa. Jadi kalau di padang mahsyar mau minta minum ke siapa? Nggak bisa. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, insya Allah salah satu kelompok yang gak bakalan merasa kehausan dan kelaparan. Terus sama orang yang membaca surah Yasin pada setiap malam Jumat. Baca surah Yasin setiap malam Jumat, ya setiap malam apapun, wabil khusus malam Jumat dia baca Yasin, adalah kelompok yang gak bakalan merasa kehausan nanti di padang mahsyar. Begitu agung yang bulan Ramadan. Makanya dulu ada seorang majusi, seorang penyembah api. Yang menyembah api kan, agamanya majusi. Di bulan Ramadan anaknya bukdim gitu, diomelin, lo nggak menghormati umat Islam lo, dibentak nih anaknya nih. Nah, balik, ini majusi nih, menyembah api gitu. Dia wafat, ada orang tetangganya mimpi ketemu dia lagi ada di surga gitu. Kenapa ente kok kan majusi? Iya, sebab musabab aneh ngebentak anak aneh supaya menghormati bulannya umat Islam. Diberikan hidayah ketika aku sakaratul maut, diberikan hidayah aku masuk ke dalam Islam. Itu orang majusi itu. Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sabab musabab dia menghormati bulan suci umat Islam. Kalau sekarang umat Islam kadang-kadang Masya Allah dah. Ya, kadang-kadang warkop ditutupin pakai hordeng. Ya, ngari bolong. Apalagi
yang kerjanya tengah hari bolong, puasa-puasa, Masya Allah. Ya emang godaannya itu berat banget emang tuh. Ini puasa pada libur nggak nih? Kerja, lanjut. Hah? Iya, Masya Allah itu ujian. Hah? Seumur hidup. Masya Allah tuh puasa setahun sekali. Belum tentu tahun berikutnya kita masih ada umur. Nah, bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa bagi umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau puasanya kita enak 30 hari nonstop. Kalau puasanya umat-umat terdahulu tuh kegencet puasanya. Ntar puasa, ntar kagak. Ntar seminggu puasa, seminggu kagak. Itu kayak puasa Nabi Daud, bagaimana sih puasa Nabi Daud, ya kan? Ya, ntar Senin puasa, Selasa kagak, Rebo puasa, Kamis kagak, seling-seling. Kan nggak enak begitu. Kalau umat Nabi Muhammad langsung 30 hari. Hakada. Jadi besar ya keutamaan daripada bulan suci Ramadan, dan saling memaafkan. Ya, antum kalau punya keluarga, tetangga atau siapa gitu, maafin semua kesalahan. Daripada ya namanya manusia kan, kita nggak tahu, barangkali ada salah, ada apa, kita minta maaf. Ya. Tahu tulis statusnya di grup, maafin ya gitu. Aduh, saya nggak maafin nih, udah bodo amat, selalu dah. Dia minta maaf gitu. Kata harus. Bagaimana Bib kalau misalkan kita udah minta maaf, orang yang kita ini itu dia nggak mau maafin, itu urusan dia, udah urusan dia. Yang penting kita udah menggugurkan kewajiban, kita udah menjalankan perintah, kita harus saling memaafkan. Urusan dimaafin gak dimaafin urusan dia, udah sama Allah Ta'ala gitu. Kadang ada kan orang kan saking sakit hatinya gitu, atau kadang-kadang ada juga iya minta maaf, iya benar, iya minta maaf emang, cuman udah habis minta maaf udah nggak tegur sapa lagi, ada yang kayak gitu ya kan. Nah, itu jangan kayak gitu. Paling nggak tegur sapa tuh harus. Hajrul kalam selama 3 hari 3 malam nggak boleh ya. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Nggak boleh seorang muslim hajrul kalam, kagak tegur sapa selama 3 hari 3 malam, nggak boleh tuh ya. Paling minim, bang sehat bang gitu kalau ketemu, atau di chat sombong amat ngopi lah sini gitu. Iya, paling nggak begitu, ada bahasa, nggak boleh 3 hari 3 malam kita nggak tegur sapa. Makanya dalam satu majelis qati'ur rahim ini salah satu sabab musabab orang itu nggak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu aja qati'ur rahim dalam satu perkumpulan, rahmat nggak bakalan turun sama mereka. Tuh, ya kan dulu munajat Nabi Allah Musa alaihi salam pengen minta hujan, kagak dikabul-kabulin Nabi Musa, minta hujan nih terik, wah ngapa ini nih gitu. Nggak taunya setelah diselidikin ada orang yang memutuskan tali silaturahim gitu. Makanya saya juga bingung kadang-kadang sama diri kita semua ya. Ya ala kulli hal dah, kita banyak-banyak minta ampun dah sama Allah Ta'ala. Satu sisi kita bingung juga, kita punya watak, mereka punya watak begitu. Kalau misalnya tegur sapa, dua-duanya sama-sama berat. Tapi kalau misalkan nggak dijalanin, mutusin tali silaturahim, dalam satu majlis nggak bakalan dapat rahmat. Waduh, iya, bingung dah ngukumin orang kayak gitu tuh. Ya udah, zaman sekarang udah beraneka ragam kan. Untungnya emang umatnya Nabi jalan untuk menggapai keridhaan Allah Ta'ala itu banyak gitu. At-turuq ilallah ka anfasil khalaid. Jalan untuk menggapai keridhaan Allah seperti jumlah bilangan nafasnya para makhluk. Lewat jalur ini kita nggak bisa nih, lewat jalur lain gitu. Banyak. Seperti misalnya apa ya, yang antum bisa untuk menggapai keridhaan Allah Ta'ala dan rahmatnya. Ala kulli hal. Ya, jadi Masya Allah ya, bulan Ramadan, mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala usia kita sampai bulan Ramadan, dan panjang umur, sehat walafiat insyaallah Ta'ala. Hakada. Terus kita masuk ke dalam pembahasan yang kemarin ya. Kemarin sampai bab, sekarang tentang bab air ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ada manaf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Allahumma amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Kaifa tagsilun najasah? Bagaimana sih caranya kita menghilangkan najis? Menghilangkan najis gampang sebenarnya. Agsilu mahallaha bil ma'i hatta tazula minhu raihah. Ya, dibasuh yang terkena najis itu menggunakan air sampai hilang baunya. Nah, sampai hilang udah. Nah, pakai air yang suci dan mensucikan ya. Pakai air yang suci, mensucikan. Air yang tidak memiliki ikatan yang lazim. Paham gak tuh ikatan yang lazim? Contoh misal air kelapa. Air kelapa, kalau dia kan punya ikatan tuh. Ada air, ada kelapanya. Mau ditaruh di teko disebutnya tetap air kelapa. Mau ditaruh di kolam tetap aja disebutnya air kelapa. Kan begitu. Mau di kolam berenang tetap aja disebutnya air kelapa. Kalau punya ikatan yang lazim, nggak boleh dipakai untuk bersuci. Itu beda sama air kayak ini nih. Ditaruh di gelas, air di gelas. Ya, ditaruh di kolam renang, sebutnya air kolam berenang. Berubah-berubah tuh namanya. Ditaruh di poci, air poci. Ditaruh di teko, air teko. Ya, nah, itu bisa untuk dijadikan bersuci. Kalau misalkan airnya nggak memiliki ikatan yang lazim, contohnya misalnya kayak tadi air kelapa atau air kopi misalnya, taruh di poci kayak di ember kayak tetap aja disebut air kopi. Itu nggak boleh. Air yang suci mensucikan. Ya. Bagaimana caranya tadi? Agsilu mahallaha bil ma'i hatta tazula minhu raihah. Aku basuh tempat terkenanya najis dengan menggunakan air sampai hilang darinya ar-raihah, baunya atau zatnya gitu. Misalkan ada kotoran cicak atau kucing misalnya, dihilangin dulu. Jangan langsung dipel, diangkat dulu atau dipakein tisu kayak diangkat baru dipel. Kalau langsung dipel ntar airnya kemana-mana, najisnya kemana-mana itu. Gitu. Jadi diangkat dulu kotorannya sampai hilang baru dipel gitu. Paham ya? Nah, lanjut. Kaifa taghsilu najasatil kalbi wal khinzir? Bagaimana engkau membasuh najis dog? Maaf ya, najis anjing dan babi. Bagaimana caranya? Aghsilu mahallaha bil ma'i sab'a marratin ihdahuna biturab. Aku basuh tempat terkenanya najis anjing dan babi itu. Aku basuh dengan apa? Dengan air sebanyak 7 kali. 7 kali basuhan. 1, 2, misalkan kena liur anjing di sini nih, itu dibasuh sampai 7 kali. 1, 2, 3, sampai 7 dah tuh. Ihdahuna biturab, salah satu daripada 7 basuhan tadi menggunakan tanah gitu. Man tanahnya tanah yang belum keinjek kotoran apa-apa ya. Yang biasanya itu harus digali dulu tuh. Tanah sekian meter diambil, dikeringin, dijadiin abu. Kalau tanah yang ada di atas itu kan dia udah kena apa bae tuh, udah diberakin kucing, dikencingin, udah diinjak sama orang, kena najis apa bae gitu. Itu nggak sah tuh kalau tanah yang di atas. Jadi kalau misalkan pengen ambil tanah ya harus digali dulu sekian meter sampai sekiranya nggak ada apanya lah gitu, sekian meter, 5 meter gitu, diambil, dijadiin debu, baru dibasuh gitu. Atau cara yang paling simpelnya udah aja tanah sama air digabung, dikocok-kocok, udah siram sebanyak 7 kali gitu. Atau misalnya kerja di PT yang punyanya non muslim, dia punya anjing, nggak sengaja kita gitu kejilat atau kegigit sama dia, nah, udah aja basuh begitu tadi. Iya, siapa di sini? Arya. Nah gitu. Kalau di pakaian bagaimana ya? Begitu sama basuhannya. Itu. Nah, makanya anjing ini diharamkan sama Allah Ta'ala bukan karena anjing itu sendiri. Gitu. Karena dia ini tercipta dari bekas-bekas tanahnya Nabi Adam yang Allah Subhanahu kan jasadnya Nabi Adam ini diciptakan dari tanah nih. Iblis kepengen tahu keistimewaannya, dilihat sama dia nih semua seluk-beluknya.
Di dalamnya dilihat sama iblis. Allah Ta'ala niupin ruh, kebingungan dia jalan keluarnya mana nih. Ada dijebolin bodongnya tuh. Jadilah pusar. Itu. Nah, pusar-pusar itu tuh akibat iblis tadiannya sama Nabi Adam tuh masuk tuh ke jasad Nabi Adam, pengen tahu nih Nabi Adam apa sih keistimewaannya gitu. Ya kan? Ditiupin ruh sama Allah Ta'ala, ruhnya Nabi Adam nih. Bingung iblis jalan keluarnya kemana nih gua nih. Udahlah jebolinnya lah bodongnya dah. Nah itu tuh jebolan itu tuh jadi anjing gitu. Ini jadilah bodong, itu bodong antum. Nah tadinya tempat keluar iblis itu dulu. Bukan bodong apa? Pusar pusar. Nah itu asal mulanya itu dari iblis. Iblis penasaran sama manusia. Alah, apa sih ini? Itu. Jadi dibasuh ya sebanyak 7 kali. Salah satunya menggunakan tanah. Nah tanahnya itu ya harus kita gali dulu. Jangan tanah yang ada di dataran. Gitu. Dan masih banyak lagi daripada pembahasan-pembahasan di dalam kitab Ad-Durusul Fiqhiyah yang dikarang oleh Habib Abdurrahman bin Husain bin Segaf As-Sagaf. Beliau ini masih besanannya saya punya guru Al-Walid Habib Abdurrahman. Saya punya guru Al-Walid Habib Abdurrahman, besanan sama Habib Abdurrahman yang ini nih, Segaf, sama-sama Segaf. Nah, kitab ini pertama kali saya pelajarin dalam fikih gitu. Hakada. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat ya. Ilmu itu yang penting manfaat, hadirin. Percuma punya ilmu banyak tapi kalau nggak manfaat. Salah satu daripada ilmu yang bermanfaat mudah untuk diamalkan. Itu ciri-cirinya tuh. Makanya ilmu ini sering manggil-manggil kita. Hai fulan, amalin saya. Kalau nggak direspon, ilmu itu bakalan kabur, alias kita bakalan lupa lagi ntar. Itu. Kayak antum deh misalkan dipanggil sama orang. Antum manggilin orang, terus orang itu nggak nyautin gitu, nggak nengok. Kesel. Gitu. Nah, kita hati ya, ilmu begitu. Setiap hari manggilin kita nggak respon. Amalin gua gitu. Nggak direspon, kabur dia. Itulah yang menyebabkan kita cepat lupa, pikun gitu. Sama satu lagi, an-nazar ilal kubul yurisun nisyan. Mandang kemaluan tuh sebab musabab kita cepat pikun. Nah, itu kerjaan siapa itu? Oke, kalau cebok tuh jangan lihat. Itu sabab musabab orang cepat pikun. Nah, kemaluan tuh ngelihat kayu salib. Nah, sabab musabab salib orang Kristen itu menyebabkan kita cepat pikun gitu. Terus apa lagi? Kebanyakan makan apa itu ya, lupa nih, dalam kitab Ta'lim tuh cepat pikun, jadi cepat lupa orang. Mandang kemaluan sama ngelihat kayu salib tuh. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah disebut karramallahu wajhah, Allah Ta'ala muliakan beliau punya wajah. Ada 2 versi. Versi yang pertama, sabab musababnya Sayyidina Ali waktu masih dalam kandungan, ibunya pengen nyembah berhala, selalu gagal, alias Sayyidina Ali selama seumur hidupnya nggak pernah nyembah berhala gitu. Dari dalam kandungan ibunya pengen nyembah berhala nih, ada aja halangannya, entah sakit perut lah, entah apalah, ada aja tuh halangannya tuh. Makanya Sayyidina Ali disebut karramallahu wajha. Versi yang kedua, karena Sayyidina Ali seumur hidupnya nggak pernah melihat kemaluannya, itu cebok, dehem, dan keseringan terpikun gitu. Tuh sebagian para ulama mengatakan demikian, hadirin semuanya. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan menjadi bekal kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani.
Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim wa ja'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katiran nawali hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal lakal hamdu wa lakal minnah wa lakal syaraf ala kulli hal. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin bijahi sayyidil mursalin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala nadimin wala maftunin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana wa la tukhayyib raja'ana waqtim bi salihati a'malana wa ajalana ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.